juga Ustaz dan semua para mitra yang akan juga ikut merupakan doa bersama-sama. Saya memilih Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 12 ayat 25 dan 26. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Mari kita tunduk kepala semua Bapak Ibu dosen, Ustaz dan para mitra, silakan merapat. Ya, kita tumpang tangan, silakan Bapak Ibu, kita bentuk lingkaran. Silakan Bapak Ibu, para mitra, Pak Pendeta, silakan. Bapak Pendeta Andi, silakan. Silakan. Kita membuat lingkaran untuk doa mereka. Silakan Bapak Ibu. Semua satu dosis para mitra, silakan. Silakan Bapak Ibu, Bapak masih ini masih kosong, begitu. Bisa. Baik, kita nyanyikan yang saling up serta aku bersalah. Dan setelah kita akan minta kita untuk berdoa kepada Allah sambil kita melupakan Allah, kita nyanyikan kemudian saja. memberitakan Injilnya, memasukkan namanya, kembali hidup bagi orang yang dengan iman yang terbalik pada Kristus. Kiranya Roh Kudus, pembimbingan dan pertolongan, membimbing, menolong menyertai kalian, mengenalkan kehendaknya, rencananya, dan maksud tujuannya dalam hidupmu siang ini sampai
oleh seluruh calon pekerja. Amin. Bapak Ibu bisa kembali kepada mahasiswa bisa berdiri. Dilanjutkan dengan menyanyi Marselia. Silakan berdiri sesuai dengan posisi yang sudah diatur kemarin. Menyanyi itu. Laki-laki bisa duduk di belakang. Silakan menyanyikan Marselia dengan kesungguhan hati. Itulah komitmen dari seluruh mahasiswa yang akan diutus. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai di dalam tugas dan pelayanan, dalam menyatakan kebenaran dan dalam memberitakan Injil, mencari jiwa yang terhilang di bawah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh lihat dan merasakan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan Tuhan.
Karena kami naikkan pujian kami naikkan rasa syukur kami buat lawatan Allah di antara kami sekalian. Terima kasih buat pimpinanmu, terima kasih buat penyertaanmu, terima kasih buat karyamu di antara kami sekalian. Untuk rangkaian ibadah kami, sekali lagi kami ingin membawa doa siapa kami dalam tangan-Mu. Dan kami tahu Engkau Allah pemilik kehidupan kami, Engkau Allah yang menjadi sumber pertolongan kami, Engkau Allah yang menjadi sumber kasih, Engkau Allah yang menjadi sumber berkat, Engkau Allah yang menjadi sumber kuasa. Karena Tuhan ajar kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup, berserah dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Yayasan Sanas, para pengurus kami serahkan dalam tangan-Mu. Hikmat, marifat, akal budi, kewibawaan, kebijaksanaan Kau berikan pada para pengurus Yayasan Sanas, supaya mereka semua boleh melaksanakan umroh SPP setia ini dengan baik seturut kehendak Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, satu hal yang kami tahu, Tuhan melihat, Tuhan memperhitungkannya bagi hidup mereka. Karenanya kami mohon kemurahan Allah dan berkat Allah atas seluruh pengurus Yayasan Sanas. Kami serahkan sivitas akademika SPP Injili Astam dalam tangan-Mu. Dari para dosen, para pimpinan, penyelenggara pendidikan yang tetap, para staf, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Para mahasiswa yang ada bersama-sama dengan kami, Tuhan berkati mereka sekalian. Satu hal yang kami inginkan, Tuhan, berikan tanggung jawab pada kami, berikan kesadaran kepada kami, supaya setiap kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas kami dengan baik, dan di dalamnya melalui nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sekali lagi kami serahkan anak-anak kami yang sebentar lagi pergi meninggalkan kami, menyertai hidup mereka, jaga kekudusan hidup mereka, jaga kesucian hati mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan, ajar mereka untuk tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka sekalian. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Semua yang kami naikkan, semua yang kami puji pada hari ini, kami percaya Tuhan berkenan di dalamnya. Dan semua yang kami lakukan pada hari ini, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan akan membalaskan dalam kehidupan kami. Bikin doa kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap doa yang kami naikkan, pasti Tuhan dengar dan Tuhan jawab bagi hidup kami. Karena doa ini kami beralasan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari perencanaan, karena telah punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jaya
kehormatan kami kembalikan kepadamu, karena memang Engkaulah Tuhan yang layak menerima segala penghormatan dari kami. Berkatilah mahasiswa diutus, dan berkatilah kami semuanya. Saudara sekalian, angkatlah hatimu ke Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang ini sampai Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Ibadah kita selesai, silakan duduk bersama teduh. Tuhan memberkati. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Kita dengarkan nasihat atau penggembalaan yang Ya, salam semuanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, semoga masih ada waktu 11 jam 11. Ya, pertama kita bersyukur bahwa akhirnya masih ada tahun ini keputusan. Bapak Ibu saudara, tidak ada apapun dalam dunia ini yang kekal. Tempat Paulus berdiri di Areopagus sudah tidak ada hari ini di Athena. Dan tempat walaupun dikira-kira pada hari Pentakosta lahirnya gereja di Yerusalem, hanya diperkirakan juga sudah tidak ada gereja itu. Berarti bahwa bisa suatu saat STT Setia ini tidak ada di dunia kalau tidak ada yang memberitakan Injil dan tidak ada penerus. Jadi bagi generasi penerus dari Setia sekarang di bawah pimpinan Pak Moses harus terus menjaga kesinambungan visi misi Tuhan untuk dunia ini. Dan itu sebabnya sejak mulanya peradaban dan ada manusia yang selalu Tuhan mencari manusia. Sekalipun memang pernah Tuhan melembagakan satu hamba Tuhan yang dipilih, yang disebut nama panggilannya sehari-hari disebut Yesus. Ishak memberi nama kepada Yakub pertama kali keluar dari kandungan ibunya Sarah, ibunya Ribka, dikasih nama Yesus. Baru kemudian dikasih nama Yakub
dan kemudian jadi Israel. Maka gerah ini menjadi gerah Yesus, nama Tuhan Yakub. Kadang lupa ya, tapi tinggal buka di kamus Alkitab kita ada. Kepada para mahasiswa diutus, berarti masih ada harapan kepada kalian dipercaya Tuhan. Tetapi jangan pikir bahwa sudah selesai, tidak juga. Karena kita banyak terima berkat Tuhan, 10 dapat berkat Tuhan yang penyakit kusta. Tetapi hanya 1 berbalik kepada Yesus sehingga Tuhan Yesus berkata, di mana yang 9? Kenapa hanya 1? Saya tidak tahu masuk dalam praktek berapa diutus. Yang jelas baru ada 3 bulan sudah hilang. Saya tidak tahu ya, mana Pak Jinus mengutus atau sudah Pak Jinus di mana Pak Jinus? Oh, kenapa ya? Atau berapa nanti itu berapa yang kembali dan berapa yang hilang? Kemudian berapa yang diutus hari ini Pak Moses? Berapa diutus? Orang yang baca sekalian? Hanya 63. Ya 63. 63? Jadi tidak pernah ada angka yang benar. Dari dulu nggak tahu apa misterinya apa di sini saya nggak tahu. Oke ya, mudah-mudahan 64 balik. Tetapi saya juga ingat kepada mahasiswa praktek, setan iblis sudah siap, tidak bertobat, tidak sadar bahwa iblis seperti siang, maka kau tidak berjaga-jaga, sudah siap. Dan tidak menakut-nakuti, tapi kamu juga itu satu kutub yang perlu kita menjaga diri karena kita tidak ada yang tebal. Jangankan di Firdaus, Taman Eden, setan masuk dalam wujud ular, tetapi juga di surga pun malaikat jatuh. Jadi seperti itu yang Ibrani berkata ada sepertiga malaikat kudus diseret sampai pemimpinnya. Itu juga. Jadi pertama saya mau sampaikan terima kasih Pak Pendeta Santoni, luar biasa hamba Tuhan. Jujur Pak, saya pikir-pikir bukan belum masanya Pak saya mau pensiun atau emeritus. Karena masih muda saya pikir umur 29 atau 39 tadi ya. Betul wajahnya, wajah tapi betul. Ini orang cerdas, orang pintar punya hati. Jarang pendeta seperti ini, walaupun dia terjabat tapi dia kayak jandeng, dia kayak hitamnya. Dapat ada sada yang sama dia kayak hitam ini jadi jarang mengisi rumah jemaah. Tapi hambanya ini lain. Dalam penumpang dia setia, GKSI, dan juga berkeliling seluruh Indonesia untuk letakkan Injil, mengambil wajahnya hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan cutinya untuk letakkan Injil. Saya pikir memang lebih cepat cuti supaya lebih luas mengurus setia nanti. Doakan, terima kasih ya Tony. Ya semua anggota yayasan, Pak Sepunya, Pak Roni, Pak siapa namanya, Pak Heri, Pak Hendri ya, ada lagi yayasan lain, adakah? Oleh Kaisar Frederick Edison berdiri ya, ada lagi yang lain ya, ya. Baik ya, ada wisuda kita yang tertua terlama 3 tahun 4 tahun saya didirikan di Pusong, udah kena sembuh Pusong berdiri, boleh berdiri dulu. Ya ini misionaris baru mulai setia juga dulu. Kemudian kos di rumah kakak di samping STT Iman, dan saya ajak setia. Dan kemudian juga ada Pak Daud Adu, Pak Daud yang kasih Pak luar biasa yang masih gereja sama siapa? Masih ya, bagaimana ya? Ada
rekan-rekannya juga ya selamat datang Pak. Nah, ada juga kami 90 berapa tahun kenapa itu tidak ajak dan jelaskan ya. Nah, kami tahu apa? Ya, mesti ada kami karena dan tidak ada setia dari rumahnya. Setia lain kasih lahir ada yang kemudian Pak Andai, Pak Pendeta Andi sama Ibu mana Pak Andi berdiri Pak. Jadi sebentar Pak supaya semua tetap nah ini ya. Istri ini ada ya bila itu ya. Kemudian ada Pak Pendeta Brahmosada sama istri boleh bangkit Pak berdiri. Pak Ausada Ibrahimnya ini besertanya nanti Pak ya sama Ibu berdiri tepuk tangan. Ada tamu khusus yang bisa datang ke saksi sekarang nanti Ibu Ana Kairas. Nah ini artis kita yang jangan dulu saja nanti saksikan ya. Ya boleh. Siapa lagi yang tamu dari luar? Ada dari Batam ini kita Musa istri. Hari ya ada alumni juga. Putih seperti kalau motor Pak sama sederai kasih Batam. Istri ini beberapa istri datang baru pertama. Ya tahu ya harus panas. Ada tamu lagi Pak siapa? Pak siapa? Masih flash 3 Pak. Oh, tiga, ya. Aku Pak. Pak siapa? Panenggolan. Oh, Opung. oke. Ada lagi kamu? Ya. Hah? Apa? Oh, penyuluh. Coba diri penyuluh yang baju seragam. Ya, kamu dari. Terima kasih Bapak yang penyuluh. Ya, ibu-ibu inilah yang menyuluh kita. Yang tukang penyuluh ya. Ada lagi, nah ini konduktor kita yang muda ini, Pak. Serius. Ada aneh sedikit, kenapa tepuk tangan? Masih bujang, Pak? Masih Pak, masih. Sudah ada istri kan? Belum. Ini putri, ternyata putri baru istri. Saya pikir-pikir di mau diperkenalkan kamu bisa melatih kamu, tapi kenapa ada tepuk tangan? Ya, nih, ya maafkan Pak Sen, ini ada suara wanita nih cek semua. Banyak masih bujang. Ya baik semua baik para mitra, saya nggak bisa sebut satu persatu. Selamat datang kita semua lagi yang dalam misi akbar, misi besar kerajaan surga, kerajaannya Tuhan. Ada yang tidak kelihatan tapi sangat penting, kadang di belakang, tetapi betul tidak mungkin gerakan misi Tuhan. Gerakan misi Tuhan kalau tidak semua kita bersinergi. Mungkin Bapak Ibu hanya tahunya bahwa Barnabas dan Paulus diutus gereja non-Yahudi dari Antioquia pergi memberitakan Injil. Tapi ada satu catatan yang kadang-kadang kita lupa, bahwa salah satu penyokong misi Paulus Barnabas adalah ada seorang pemuda yang bernama Ben-Hur. Pemuda Ben-Hur ini adalah seorang pemuda ketika terjadi perang tentara Romawi dan tentara Mesir. Kemudian kapalnya hancur, kemudian ya karena dia budak Yahudi, budak Israel, kemudian dilepaskan juga selamat, tapi kapalnya karam sudah mau, kemudian tapi ada seorang yang dia selamatkan di tengah lautan tengah.
dan ternyata yang selamat adalah Jenderal Marcus Aurelius, dan diangkat menjadi kemudian menjadi Kaisar Romawi. Tetapi ketika ibu dari Ben-Hur dan adiknya penyakit kusta disembuhkan Yesus, pikir Ben-Hur betul Yesus ini adalah Sang Mesias. Dia siapkan 600 pasukan ketika Kristus Sang Mesias mendirikan kerajaan Daud, maka dia siapkan dan tempelkan tentara pasukannya 600 orang. Tapi ternyata dia kecewa karena Yesus mati di atas kayu salib dan tanpa berbuat apa-apa. Tapi dia ikuti terus sampai Yesus bangkit. Siapa dia? Sampai hari Pentakosta, siapa dia? Dan dia juga ikut dalam 3.000 orang itu. Dan punya bisnis keluarga. Dulu ada seorang yang memperdaya dia namanya Metusalam, dan sudah ada dalam film itu. Sayang kita Protestan terlalu banyak tradisi yang kita buang, sehingga ada kisah-kisah sejarah heroik tentang orang-orang yang dipakai Tuhan dalam misi Tuhan. Adam, ya. Kali kita ingat bahwa ada orang selalu berjasa di belakang kita yang kadang tidak nampak, tapi mereka lah menjadi penyebab kita sukses, kita berhasil. Ya. Maka jangan sampai kita lupa seperti itu. Maka hukum paling penting antar manusia adalah hukum yang hormatilah orang tua dan ingatlah orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Nah itu maka itu hukumnya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Santoso bisa hadir Pak. Biasa firman Tuhannya kepada mahasiswa yang diutus, ingat ada tamu pertama dalam hidup kita. Habis pasal 2 dikatakan kamu dahulu sudah mati di hadapan Tuhan sebelum kita mati. Tetapi di hadapan setan iblis kita hidup dan menjadi budaknya, menjadi hambanya. Maka perlu budak kita diperbudak setan iblis yang menguasai hawa nafsu kita dan membakar seperti kita harus keras membuang keluar. Kita menerima tamu baru, tamu yang berdamai sejahtera, tamu yang berkita sukacita. Ya,